Perkenalkan, kami dari tim PKM GFK Universitas Teknologi Yogyakarta yang beranggotakan Hendrik Andung Nurseta, Iga Amalia Miftahwijana, Yuda Pratama, Siti Sofia, dan Yufia Hanifariana dengan dosen pembimbing kami Ibu Nanda Meliadi Putri STMM. Di Indonesia, kebutuhan batu kapur terus meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mencapai 17.034.613 meter kubik. Dari data tersebut, batu kapur masih menjadi penopang utama kebutuhan bahan baku dan bahan campuran pada bangunan seperti semen, batako, cat, dan lainnya. Untuk mendapatkan sumber batu kapur dibutuhkan penambangan. Menurut Direktur Teknik dan Lingkungan ESDM, jaminan reklamasi bekas tambang di Indonesia, tingkat kepatuhan baru mencapai 33,3%. Dapat disimpulkan bahwa banyak lahan bekas tambang yang tidak dimanfaatkan, salah satunya lahan bekas batu kapur. Berikut adalah cuplikan video penambangan batu kapur serta lahan bekas tambang. Dengan adanya kondisi tersebut, perlunya upaya pengolahan bekas tambang menjadi suatu yang lebih bermanfaat. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sekitar 268 juta jiwa. Dan Worldometer menyebutkan Indonesia menduduki posisi 4 populasi terbanyak di dunia. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hasil sensus penduduk menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan penduduk setiap tahun sebesar 1,25%. Semakin banyak penduduk menyebabkan kebutuhan lahan dan kebutuhan pangan semakin meningkat. Menurut data BPS menyebut bahwa luas bahan baku sawah terus menurun. Pada tahun 2017, luas lahan masih sekitar 7,75 juta hektar, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 7,1 juta hektar. Dengan berkurangnya lahan pertanian, dapat menyebabkan produksi bahan pangan lokal menjadi menurun. Indonesia yang merupakan negara agraris mengimpor bahan makanan dari luar negeri. Dilansir dari BPS pada tahun 2019, impor sayur di Indonesia meningkat menjadi 770 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 11,3 triliun. Ditambah lagi angka kelaparan Indonesia mendekati serius. Menurut Global Hunger Index, Indonesia menduduki peringkat 70 dari 107 negara dengan nilai 19,1 dan mendekati serius. Melihat permasalahan tersebut, solusi apa untuk mengatasi masalah tersebut? Menurut SDGs yang diusulkan PBB pada poin kedua, yaitu tanpa kelaparan atau zero hunger, maka diusulkan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan sistem pertanian yang berkelanjutan. Inovasi tersebut yaitu konversi bekas tambang batu kapur sebagai smart greenhouse untuk menekan angka kelaparan. Dalam konsep ini terdiri dari smart greenhouse, gudang, tempat penyimpanan air, serta water tank. Dalam konsep ini terdapat dua sistem pembangkit listrik. Dua sistem pembangkit listrik yang digunakan yaitu pembangkit listrik memanfaatkan tenaga tekanan air hujan serta pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga tekanan air hujan memanfaatkan teknologi transducer piezoelektrik yang terletak pada bagian lapisan bawah atap. Air hujan yang jatuh mengenai atap membuat atap terkena gaya tekan air hujan sehingga sensor pada transducer piezoelektrik bereaksi menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disimpan. Sumber energi listrik lainnya diambil pada gudang. Pada gudang tersebut, atapnya dipasang pembangkit listrik tenaga surya jenis panel surya. Cara kerja sistem ini adalah sel surya pada panel surya akan
akan menangkap sinar matahari dan mengubah ke energi listrik. Dari dua sistem pembangkit listrik tersebut tersambungkan pada kabel dan diterima oleh control box disimpan pada control box. Di dalam control box ini listrik dikonversi arus listrik untuk disimpan pada baterai. Energi listrik dapat digunakan perawatan tanaman yang membutuhkan pencahayaan. Pada greenhouse ini menggunakan sistem teknik pemanenan air hujan melalui atap atau rooftop rainwater harvesting. Air hujan yang turun akan mengenai area tangkapan atap, kemudian disalurkan ke tempat penyimpanan air melalui saluran tangkapan atau talang. Air yang terkumpul di tempat penyimpanan air nantinya dapat digunakan untuk penyiraman tanaman di greenhouse. Selain itu, nantinya smart greenhouse akan terintegrasi dengan smartphone untuk dilakukan pemantauan langsung oleh pengguna. Karena terhubung dengan smartphone, memudahkan pengguna untuk melakukan pemantauan secara langsung, seperti pemantauan suhu dan kelembapan. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur tambahan lain, yaitu sistem penyiraman air otomatis serta sistem kontrol yang baik. Nah, gagasan ini diharapkan mengatasi masalah lahan bekas tambang batu kapur dan menjadi solusi masa depan guna mengatasi permasalahan pertanian serta terwujudnya SDGs nomor 2 yaitu tanpa kelaparan. Sekian dan terima kasih.